Kalau kita menerjemahkan mural, grafiti, ekspresi emosional, kemudian dalam bentuk gambar-gambar dinding gua sebagai bagian dari literasi, maka 45.500 tahun yang lalu Indonesia sudah memiliki tradisi literasi dalam konteks mural. Dan itu dibuktikan melalui penemuan lukisan gua di Leyang Patae, Maros, Sulawesi Selatan, dan juga di Sangkulirang. Nah itu skenario global, itu konspirasi kan. Waduh, konspirasi. Yang tidak mungkin dibahas dalam ruang-ruang kelas. Kayak gitu. Oh, tidak mungkin ya Bang ya? Tidak mungkin dibahas dalam konteks itu, tidak mungkin kita temukan dalam buku-buku resmi yang selama ini masuk di dalam area pendidikan. Satu fakta lagi, manusia purba paling banyak ditemukan di Nusantara, di Indonesia, di Pulau Jawa, lebih banyak daripada penemuan manusia purba di negara ataupun di wilayah lain. Berarti Indonesia merupakan pusat peradaban pada masanya, jejaknya masih terlihat. Nah, hanya pendidikan belum mengangkat peradaban Nusantara sebagai kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa di era sekarang. Itu tantangan pendidikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai CS Kehidupan, apa kabar? Tentunya selalu semangat, sehat dan bahagia selalu. Oke, come back tentunya di acara kesayangan kita semua, yaitu podcast Komunitas CS Kehidupan eksklusif di Lux Intermedia, tepatnya di Gedung Sleepy Tower. So, sahabat kehidupan, pastinya hari ini kita akan banyak hal yang seru di zona inspiratif, zona kreatif, dan zona bahagia. Oke? Nah, tentunya saat ini gue juga nggak sendiri, dan di sini gue ditemani sama co-host gue. Sekarang ada yang spesial, yaitu siapakah ini? Alif DZ. Wah, Alif DZ, welcome ya di podcast kita tentunya. Iya, Kak Alif. Ya. Iya, Kak Alif dulu sekolah di mana tuh SMA-nya? Oh, kalau dulu sih lebih di SMK ya. SMK ya? Iya, apa betul. ya? Jadi SMK tuh waktu dulu ngambil jurusan IT. Oh, oke. Kak Alif suka pelajaran sejarah nggak dulu? Dulu pas SMP sih mungkin suka ya, tertarik karena tentang gimana Indonesia dulu gitu. Itu penasaran sih dulu pas SMP. Oke. Nah, CS Kehidupan, sekarang ini kita ada hal yang menarik, yaitu kita akan membahas tentang Indonesia dulu itu bangsa yang seperti apa sih? Nah, oke, Kak Alif, menurut Kak Alif kan kita belajar tuh dulu di sejarah, ada yang namanya bahwa Indonesia itu dijajah 350 tahun. Nah, menurut Kak Alif, bangsa Indonesia itu dengan dijajah cerdas atau tidak? Menurut aku sih kalau misalkan dijajah berarti tandanya bangsa kita itu mungkin nggak bisa melawan, sehingga mungkin bangsa yang bodoh kali, maka dengan mudah untuk dijajah gitu. Kalau misalkan bangsa kita pintar, maka kita bisa menahan itu semua gitu. Kita bisa memprotek bangsa kita gitu. Wah, gitu ya. Kira-kira kalau sahabat CS Kehidupan juga berpikir seperti itu atau enggak ya, kayak Kak Alif ya? Oke, lebih tepatnya sekarang kita akan bahas dengan ahlinya pastinya. Di sini ada Jenderal Kehidupan. Siapakah itu? Ya, langsung saja kita sambut. Cing. Iya, ada abang kita ya, sebetulnya abang, bapak kita, abang kita di sini ya, Pak Sumardiansa atau Bang Rian ya, aku panggilnya. Selamat datang Bang Rian. Iya, selamat datang Kang Aladin. Kang Alif. Terima kasih sudah mengundang. Iya, jadi narasumber kita ini Pak Sumardiansa, beliau dari Ketua Litbang
PBPGRI. Beliau juga selaku Ketua Asosiasi Guru Sejarah se-Indonesia dan Ketua APKS ya. PGRI Provinsi DKI Jakarta. APKS Provinsi DKI Jakarta. Boleh tepuk tangannya dulu buat semua. Dan guru di SMA 13 Yoi, Jakarta. itu yang paling utama. Beliau walaupun dengan kesibukannya ya di organisasi keguruan, tapi beliau tetap mengajar luar biasa. Oke, langsung saja. Bang, tadi ini kita sedikit diskusi antara Alif dengan aku ya. Dulu kita di sekolah tuh banyak mempelajari suatu hal yang sifatnya menurut kita kok kita agak nggak bangga dengan bangsa kita ya. Kita lebih bangga justru dengan bangsa orang lain. Bahkan kita pun lebih bangga dengan westernisasi. Mungkin juga ada Arabisasi juga, ada Cinaisasi juga gitu kan. Yang dimana itu dalam hal ini banyak mewarnai bangsa kita juga. Menurut abang seperti apa tadi? Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan sejarah literasi dalam kehidupan umat manusia, literasi itu bisa kita maknai sebagai pemahaman, reasoning. Riwayatnya itu dimulai sejak awal terbentuknya manusia. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan yang dikenal sebagai nenek moyang umat manusia, itu sudah dikenal tradisi literasi, baik dalam konteks berpikir, baca tulis ataupun pengalaman hidup serta ekspresi emosional. Nah, hanya memang ketika Nabi Adam sebagai makhluk pertama yang diciptakan di atas muka bumi, yang membimbing langsung literasinya adalah Tuhan. Dan itu ditulis dalam Al-Baqarah bahwasanya Allah melalui perantara malaikat membimbing Nabi Adam untuk pembenaran kata. Nah, itu dalam konteks teologis. Dalam konteks sejarah bangsa-bangsa di dunia, itu tahun 3000 sampai 3100 sebelum Masehi, itu bangsa Sumeria, bangsa yang tinggal di tepian Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, atau yang dikenal juga dengan Babilonia, itu menciptakan tradisi piktograf, huruf paku, lalu menyusul Mesir hieroglif. Nah, kemudian kita mengenal aksara Latin itu pada masa Romawi, abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya di mana posisi Nusantara? Di mana posisi Indonesia? Tergantung perspektif. Kalau perspektifnya Barat, bangsa Indonesia tertinggal dari sisi literasi, karena kita baru mengenal tradisi literasi pada abad ke-5 Masehi melalui penemuan Yupa, huruf bertuliskan Palawa bahasa Sanskerta, peninggalan kerajaan Kutai. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita mencoba melihat dalam konteks keindonesiaan, kenusantaraan, sesungguhnya literasi itu bukan hanya dalam konteks aksara Latin, tapi dilihat dari ekspresi tadi, ekspresi emosional, ekspresi intelektual, bukan hanya tulisan tapi gambar-gambar yang itu muncul dalam bentuk grafiti atau mural bahasa sekarang. Kalau kita menerjemahkan mural, grafiti, ekspresi emosional, kemudian dalam bentuk gambar-gambar dinding goa sebagai bagian dari literasi, maka 45.500 tahun yang lalu Indonesia sudah memiliki tradisi literasi dalam konteks mural. Dan itu dibuktikan melalui penemuan lukisan goa di Leyang Patae, Maros, Sulawesi Selatan, dan juga di Sangkulirang, Kalimantan Timur, di Kutai. Nah, lalu di mana posisi Indonesia dalam konteks sejarah? Tadi yang disampaikan Aladin dan Alif namanya inferior. Inferior itu adalah sebuah pengalaman batin di mana kita akan selalu merasa diri kita lebih rendah daripada yang lainnya. Dan ini memang karena pengaruh penjajahan. Sistem pendidikan yang dibangun oleh penjajah, oleh kolonial, kemudian melalui intervensi sosial budaya selalu membuat negara jajahan menjadi sosok yang inferior. Dia akan selalu merasa rendah. Mengapa? Karena kalau dia rendah, semua yang ada di dalam bangsanya, dalam negaranya, termasuk dalam diri warga negaranya, itu bisa dieksploitasi. Demi kepentingan siapa? Demi kepentingan penjajah, kolonial, bangsa asing. Jadi kesimpulannya adalah watak rendah diri, inferioritas, kalau dalam konteks sejarah itu sengaja dibangun oleh penjajah untuk membuat bangsa kita selalu menjadi lemah. Jadi sejarah tergantung penafsiran siapa, demi kepentingan apa. Nah, pada titik itulah bangsa Indonesia selalu kelihatan di bawah. Tapi kalau kita bicara dalam perspektif keindonesiaan, ada sebuah buku yang ditulis oleh Oppenheimer dan juga Profesor Santos. Mereka menerjemahkan peradaban Nusantara sebagai peradaban besar yang bahkan kaitannya dengan peradaban Atlantis. Jadi peradaban Nusantara sebetulnya itu sejajar dengan Romawi, Yunani,
Mesir, Cina, Mesopotamia, India. Yang selama ini peradaban Nusantara itu luput diajarkan. Mengapa? Karena perspektif sejarah kita adalah perspektif barat. Nah, sekarang kita mulai membangun perspektif sejarah dari sudut pandang Indonesia sentris. Melihat dari kacamata Indonesia sesuai cita rasa Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Contoh, Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Dan yang terakhir, pemerintah Kemendikbud menggagas jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Yang kita kenal selama ini hanya jalur sutra di Cina dan juga jalur keramik di Timur Tengah. Nah, kita mendorong jalur rempah sebagai identitas di mana bangsa kita memang kaya rempah, tapi rempah juga yang membuat bangsa ini diambang kehancuran karena menjadi daya tarik bangsa Eropa untuk datang dan menjajah. Seperti itu. Luar biasa, Lip. Kita bayangin sekolah 12 tahun, tahu nggak yang kayak gini aja baru tahu sekarang kita Iya, ya. benar, kita baru tahu sekarang. Padahal dulu kita tuh rasanya kayaknya kalau kita bangsa Indonesia tuh ada rasa malu ya, rasa ya kok kita segitunya ya sampai ibaratnya apa kita bingung ya pastinya dengan kita pelajari kan banyak kan tentang bangsa Indonesia itu yang lemah pastinya kan. Nah, tapi dengan kita dapat informasi ini luar biasa banget ya, Liv ya. Nah, Abang selain dari itu ya, mungkin kita juga kan sering diajarkan bahwa kita itu dan konteksnya bahkan sampai sekarang pun kita masih mempelajari bahwa nenek moyang bangsa dunia dalam hal ini itu kalau menurut teori teori Darwin itu adalah berasal dari kera. Nah, menurut Abang sendiri sebagai ahli bidang pendidikan gitu ya, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah Indonesia dalam sisi bahwa ternyata bangsa kita itu bangsa yang cerdas ya dari dulu ya, hanya memang mengalami perubahan dari Nusantara ke Indonesia seperti itu ya Bang. Nah, kalau dari sejarah dunia nih Bang, dalam sisi tadi Abang juga sempat membahas tentang terkait bahwa bangsa dunia itu atau dalam hal ini dari Nabi Adam bukan justru dari kera, tapi itu kita masih pelajari di sejarah. Nah, fenomena ini gimana kita menanggapinya tuh Bang? Iya, jadi kalau bicara pendidikan itu adalah sarana berpikir ilmiah. Kalau bicara sarana berpikir ilmiah maka rujukannya adalah referensi. Selain pengalaman dan juga penalaran manusia itu sendiri. Nanti ada satu buku yang menarik yang bisa dibaca, itu ditulis oleh seorang ilmuwan Prancis, Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu membuat buku yang sangat legendaris dan fenomenal yang berjudul Asal Usul Manusia dalam Al-Quran, Bible dan juga Sains. Nah, intinya adalah kalau di dalam Al-Quran Al-Mu'minun 12-14 di sana sudah jelas tafsirnya, manusia diciptakan dari tanah yang kemudian menjadi sperma yang dibungkus atau disimpan dalam rahim, lalu ditiupkan ruh di dalamnya. Kemudian ada campuran darah, tulang sampai usia tertentu kemudian menjadi manusia. Di dalam Bible juga sama, di dalam kitab perjanjian. Nah, sains juga sama. Tidak ada sebuah fakta ilmiah yang menyatakan manusia itu merupakan hasil evolusi dari kera. Ada berbagai pandangan, tapi setidaknya secara ringkas, karena ini banyak anak muda, yang pertama yang bisa kita lakukan untuk membantah. Manusia itu makhluk yang sempurna, dimiliki akal pikiran di dalamnya. Hewan itu nggak punya akal pikiran, dia hanya punya naluri, dia hanya punya nafsu. Itu jelas berbeda dari sisi karakteristik makhluk hidup. Yang kedua, jika memang kera bisa menjadi manusia, maka hewan-hewan yang ada di kebun binatang, yang ada di taman safari, itu bisa menjadi manusia di kemudian hari. Dan itu bisa mengganggu populasi manusia itu sendiri gitu loh. Nah, dan memang kalau membaca buku The Origin of Species Charles Darwin, Darwin sebetulnya tidak mengatakan manusia berasal dari kera. Darwin hanya mengatakan makhluk hidup itu merupakan sebuah evolusi dari yang sederhana menjadi yang sempurna. Sehingga ada missing link. Ketika The Origin of Species yang itu bicara murni tentang teori biologi, kemudian diterjemahkan oleh kaum materialis yang notabene-nya ateistik, sehingga seolah-olah manusia merupakan hasil evolusi dari kera dan menafikan keberadaan teologi dalam bentuk konsepsi Nabi Adam itu. Jadi ada skenario dari kelompok materialis, dari kelompok ateis untuk membuat ilmu pengetahuan ini terserabut dari kitab suci. Nah, jikalau kita menggunakan referensi manusia berasal dari kera, maka itu menafikan referensi kitab suci yang menjelaskan manusia berasal dari satu nenek moyang yang disebut Nabi Adam yang itu terusir dari surga. Dan Al-Quran tadi konsep sperma, konsep ruh, konsep darah, konsep tulang,
Nah itu menjadi terserabut, sehingga secara tidak langsung kalau kita menggunakan referensi manusia berasal dari kera, selain itu ahistoris, tidak ilmiah, itu juga membuat kita jauh dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai teologis yang itu sudah diajarkan di dalam kitab suci. Nah itu skenario global, itu konspirasi kan sebenarnya. Waduh, konspirasi. Yang tidak mungkin dibahas dalam ruang-ruang kelas. Kayak gitu. Oh, tidak mungkin ya Bang ya? Tidak mungkin dibahas dalam konteks itu, tidak mungkin kita temukan dalam buku-buku resmi yang selama ini masuk di dalam area pendidikan. Kecuali kita membaca buku-buku yang sifatnya referensi. Berarti kita tuh kayak seolah-olah juga kayak kita mempelajari suatu hal yang sebenarnya secara ilmiah dia tuh suatu kebohongan dong secara tidak langsung. Ruang kurikulum itu terbatas dan biasanya kita menggunakan teori-teori mapan yang sifatnya formal dan disepakati berbagai dunia. Dan memang pengaruh Darwin itu cukup besar, terutama ketika terjadi Perang Dunia, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, ketika Adolf Hitler, Benito Mussolini dan juga Hirohito menguasai dunia dengan sistem fasis. Nah, dan ini menemukan legitimasinya karena konsep pemurnian ras itu juga diambil dari pemikiran Charles Darwin. Nah, tentang pemurnian ras, dan itu kan selaras dengan Jerman yang melakukan eugenik, pemurnian ras Arya, Mussolini dengan Italia Irredenta, keturunan Romawi, dan Jepang sebagai keturunan Dewi Matahari. Nah, jadi pada titik tertentu sejarah sengaja dibelokkan untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan penguasa tertentu, atau untuk menguasai satu kelompok dan kelompok lain memimpin kelompok yang lainnya. Itulah penjajahan ketika arus informasi, dimensi pemikiran dikendalikan sedemikian rupa demi kepentingan tertentu. Dalam hal ini penguasa kepada bawahan atau jajahannya, yang besar kepada yang kecil, seperti itu. Jadi emang kayak imperialis atau yang sifatnya manusia yang kadang ingin better than dari katakan golongan ya Bang ya, atau dari ada sebuah hegemoni yang sengaja ditanamkan kemudian dipertahankan demi sebuah kepentingan. Hegemoni. Iya, Alif itu kan dia punya konten tuh Bang di YouTube ya. YouTube-nya luar biasa nih Alif tuh. Dia jadi juga suka komunikasi dengan berbagai bangsa ya di salah satu aplikasinya. Dah, itu Alif juga sering mengalami ya, maksudnya ada rasisme ya kan. Itu udah banyak banget. Gimana tuh Alif? Betul. Nah, jadi kita nih sebagai orang Indonesia yang memiliki muka-muka Asia gitu ya. Orang luar sana tuh dia langsung kayak cangcingcung, menjudge kita tanpa tahu asal usul kita gitu. Itu yang sering saya temuin sih dari orang luar. Bahkan sampai sekarang tingkat kerasisan di luar tuh mungkin masih banyak ya. Oh, lebih tinggi mungkin ya dibandingkan di Indonesia. Nah, Bang, kalau kayak gitu kan sekarang gini, kita dengan informasi yang tadi Abang sampaikan gitu ya, dalam hal ini kita jadi lebih tahu nih bahwa kita bangsa Indonesia juga adalah bangsa yang cerdas ya kan, bangsa yang hebat gitu ya. Nah, terus juga kita jadi lebih memahami ini peta dari sisi bagaimana sejarah itu menjadi sebuah ilmu ya dalam hal ini, atau menjadi sebuah paradigma yang terjadi di dunia juga seperti apa. Nah, pesan Abang nih untuk kita sebagai anak muda ya, agar dalam hal ini tetap bisa saling menghargai, karena bagaimanapun kita semua istimewa, bangsa kita apapun, terus juga latar belakang kita apapun, dalam hal ini agar setidaknya bisa saling juga bersinergi dan lainnya tentunya serang Bang. Oke, tapi tadi menarik itu yang soal pertanyaan Aladin ke Alif tentang rasialisme. Sebagai contoh dalam sejarah dikatakan ada namanya Giganthropus. Giganthropus itu manusia raksasa. Ada ya? Dari India. Nanti kalau dikaitkan dengan keyakinan teologis, sebetulnya Giganthropus ini bukan kera raksasa dari selatan atau dari India, tapi sesungguhnya ini jangan-jangan Nabi Adam yang memang setelah terusir dari surga, di antara beberapa riwayat ulama dijatuhkan di puncak tertinggi di atas muka bumi, dan kalau konteks sekarang itu kan adalah Himalaya atau Nepal atau dalam wilayah India. Lalu ada lagi yang namanya Australopithecus, kera dari selatan. Kera itu kan kemudian diafiliasikan dengan orang-orang Afrika yang kulitnya hitam. Nah, sehingga secara tidak langsung perspektif manusia keturunan kera itu juga bisa digunakan sebagai dalil untuk melakukan rasialisme. Terutama bagi orang-orang Afrika yang memang notabene-nya secara ras, secara ciri fisik itu berbeda dengan bangsa Eropa yang putih, tinggi, besar, mata biru, rambut lurus.
dari Afrika, kulitnya hitam, rambutnya keribo, ya seperti hewan, seperti budak. Nah, inilah berbahayanya sejarah ketika digunakan oleh penguasa, dia bisa digunakan sebagai alat legitimasi, termasuk mengendalikan memori pikiran orang banyak. Nah, lalu pertanyaannya, di mana posisi bangsa Indonesia yang sesungguhnya besar, kemudian sekarang terlihat kecil, inferior tadi. Bukunya Profesor Racing itu sudah menjelaskan Indonesia dijajah 350 tahun itu adalah mitos. Profesor Racing itu seorang profesor dari Belanda yang kemudian mengajar di UGM, ahli sejarah hukum. Dia melihat sejarah dari perspektif hukum. Dari penelitiannya, dia menyatakan Indonesia tidak benar-benar dijajah oleh Belanda 350 tahun. Mengapa? Karena sentral, epicentrum wilayah kekuasaan Belanda itu hanya di beberapa daerah tertentu. Misalkan di Batavia, kemudian di Jawa. Tapi wilayah seperti Mandar itu sekarang bagian dari Sulawesi Selatan, itu merdeka, dia otonom, dikuasai oleh kerajaan Mandar. Jadi tidak semua wilayah Indonesia yang kalau sekarang 34 provinsi, nambah 3 dari Papua, 514 kabupaten kota, itu tidak semuanya dijajah oleh Belanda, ada titik-titiknya. Tapi digeneralisir oleh Belanda. Lalu kemudian Belanda itu kan tidak benar-benar 350 tahun, dia dipotong oleh masuknya Inggris pada masa Raffles 1811 sampai 1816, lalu dipotong juga oleh Jepang selama 3,5 tahun oleh Nippon. Dan jangan lupa Belanda tidak datang kemudian langsung menguasai, tapi ada titik-titik perlawanan oleh bangsa Indonesia yang itu juga membutuhkan proses panjang. Aceh itu bisa dikuasai setelah perang 100 tahun. Wow, 100 tahun. Jadi sebetulnya ketika mengatakan Belanda menjajah 350 tahun itu ada sejarahnya. Itu pidatonya Bung Karno. Berdasarkan ejekan dari Yong. Yong itu gubernur jenderal Belanda yang menyatakan kami akan ada di sini 300 tahun dan kami akan terus berkuasa sampai 300 tahun. Dia sebut 300 tahun Yong. Kemudian Bung Karno demi membakar nasionalisme publik berpidato untuk membebaskan bangsa dari kolonialisme. Pidatonya adalah bangsa ini sudah dijajah selama 350 tahun. Sudah terinjak-injak. Tapi dalam konteks bukan Bung Karno melegalkan 350 tahun yang memang itu mitos. Tapi lebih kepada memberikan pesan moral, pesan kebangsaan. Ini kita udah lama ditindas nih. Kalau tidak kita lawan, kapan kita bisa bangsa merdeka, bangsa berdaulat? Nah, dan kebesaran bangsa Indonesia dibuktikan oleh sejarah panjang dalam bentuk peradaban Nusantara, bukunya Oppenheimer, bukunya Santos, Borobudur, Prambanan, Candi di Wonosobo, kemudian ada lagi Sriwijaya yang pengaruhnya bahkan sampai ke Singapura, Tumasik, sampai ke Malaysia, Malaka, kemudian ada lagi kerajaan Majapahit yang pengaruhnya juga sampai ke Vietnam. Dan juga berbagai wilayah lain, bahkan bentuk bangunan menyerupai piramida yang ada di Mesir dan juga ada di Amerika Latin, itu juga persis seperti peradaban Gunung Padang di daerah Bandung yang sekarang sedang proses penelitian oleh para arkeolog. Jadi sudah terlalu banyak bukti-bukti yang menyatakan bangsa Indonesia bukan bangsa yang tempe, tapi bangsa besar. Dan terakhir, satu fakta lagi, manusia purba paling banyak ditemukan di Nusantara, di Indonesia, di Pulau Jawa, lebih banyak daripada penemuan manusia purba di negara ataupun di wilayah lain. Berarti Indonesia merupakan pusat peradaban pada masanya, jejaknya masih terlihat. Nah, hanya pendidikan belum mengangkat peradaban Nusantara sebagai kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa di era sekarang. Itu tantangan pendidikan. Jangan-jangan benar ya Nabi Sulaiman itu sebenarnya di Indonesia. Wallahualam, kalau itu hasil penelitiannya Profesor Fahmi Basa, ahli matematika Islam, yang menyatakan Borobudur tinggal Nabi Sulaiman. Tapi ada beberapa yang sifatnya perdebatan, tapi ada beberapa yang memang itu bisa dibuktikan. Dan masalahnya adalah kita masih inferior, kita masih merasa teori dari Barat maha benar. Kita merasa orang Eropa lebih hebat daripada pribumi. Nah, itu mentalitas. Nah, fungsi pendidikan adalah membangun perspektif yang superior berdasarkan apa? Parameter ilmiah. Berdasarkan kacamata Indonesia sentris tadi. Melihat Indonesia harus dari kacamata Indonesia, bukan dari kacamata Barat, bukan dari kacamata Eropa, apalagi melestarikan, mengabadikan warisan-warisan kolonial. Nah, dan kita harus berubah untuk membongkar itu semua. Setuju. Tepuk tangan dong Alif. Oke, so CS Kehidupan pastinya kalian semua masih sangat
penasaran ya, dan memang untuk membahas hal yang ini sebuah rahasia ya, suatu hal yang sangat luar biasa, tentunya tidak mungkin dalam waktu singkat ini. Pastinya akan ada part-part selanjutnya yang kalian tentunya harus stand on terus di podcastnya CS Kehidupan ya, dimana nanti kita akan lebih dalam lagi dan akan lebih banyak lagi yang akan beliau share tentang sejarah ya, ataupun pendidikan-pendidikan yang dimana agar kita itu lebih termotivasi lagi menjadi seseorang yang cerdas, berkarakter dan sejahtera tentunya. Kang Aladin, saya Baik. punya channel YouTube Sumardiansyah Perdana Kusuma, Wah. Superku. Di sana itu juga dialog saya dengan beberapa tokoh dan juga ada beberapa pemikiran saya tentang pendidikan dan kebudayaan. Oke, CS Kehidupan jangan lupa tuh ya, nanti kita ada di bawah ini ya, kalian follow YouTube-nya Ya, Sumardiansyah Perdana Kusuma, Superku. Nah, Wih, nanti di sana Superku. banyak Iya. konten edukatif ya, dialektika imajinatif saya menggambarkan Betul, tentang oke. pendidikan dan kebudayaan. So, ya jadi selain itu juga perlu diketahui bahwa CS Kehidupan ya di sini itu Bang Rian merupakan juga penasehat ya dari salah satu penasehat dari Gerakan Semangat Literasi Nasional CS Kehidupan tentunya. Ya, sahabat CS Kehidupan, tentunya di sini menarik sekali tadi yang kita bahas, dan pastinya ini kalian akan tunggu-tunggu untuk pembahasan selanjutnya. Gua Aladin bersama Alif, terus juga Bang Rian. Ya, di sini kita bersama tentunya mari senantiasa meningkatkan pengetahuan kita, literasi kita, agar kita semakin bijaksana dalam menghadapi kehidupan dan menjalin menciptakan harmonisasi tentunya dengan kehidupan. Oke? So, CS Kehidupan berkarya berdaya bersama. Terima kasih kalian sudah stay on terus, dan jangan lupa share, komen, dan terus lah berdamai dengan diri sendiri dan menebarkan kebaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf. Dadah.